Halo guys, selamat datang di lesson berikutnya untuk kurs tentang masa kolonialisme dan imperialisme barat di Indonesia. Kali ini kita bakalan ngebahas satu topik, melanjutkan bahasan yang di topik kemarin tentang VOC. Tapi kali ini aku bakalan lebih fokus tentang kebijakan-kebijakan apa sih yang VOC buat, peraturan-peraturan apa yang mereka buat selama mereka ada di Indonesia. Oke, jadi setelah kalian tahu kemarin VOC itu apa, oke, jadi langsung aja kita bahas. Sebelum kita bahas kebijakan-kebijakan apa sih yang dibuat sama VOC selama mereka di Indonesia, kita harus bahas dulu satu topik penting tentang hak oktroy dari VOC. Karena segala kebijakan yang dibuat oleh VOC itu berdasarkan kepada hak oktroy ini gitu. Apa sih hak oktroy itu? Hak oktroy itu adalah hak istimewa yang diberikan pemerintah Belanda terhadap VOC untuk menjalankan kekuasaannya di Indonesia. Jadi, agar dapat melaksanakan tugasnya dengan leluasa, VOC ini diberikanlah hak-hak khusus, hak-hak istimewa untuk menjalankan tugasnya gitu. Nah, itu dinamakan hak oktroy. Dan beberapa hak oktroy dari VOC ini antara lain yang pertama, hak monopoli atau hak untuk memonopoli perdagangan. Yang kedua itu hak untuk membuat atau mencetak uang. Hak untuk membuat uang ini termasuk juga hak untuk mencetak dan mengedarkan uang. Yang ketiga itu hak untuk mendirikan benteng. Yang keempat itu hak untuk melaksanakan perjanjian dengan kerajaan di Indonesia. Yang kelima itu hak untuk membentuk tentara. Oke. Dengan kekuasaan-kekuasaan yang istimewa tersebut, di tahun 1605 pun akhirnya VOC berhasil merampas benteng Portugis di Ambon. Di tahun 1609 VOC berhasil mendirikan loji atau pangkalan dagang di Banten. Dan setahun kemudian untuk pertama kalinya VOC ini mengangkat seorang gubernur jenderal, yaitu Peter Booth. Oke. Nah, jadi apa sih pengaruh dari hak oktroy VOC terhadap Indonesia? Untuk hak monopoli perdagangan, VOC ini berhasil menguasai pelabuhan penting di Indonesia dengan hak oktroy yang diberikan. Jadi VOC bisa menguasai pelabuhan penting di Indonesia. Selanjutnya untuk hak membangun benteng, akhirnya didirikanlah beberapa benteng-benteng yang dibuat karena adanya hak oktroy itu. Yang pertama ada benteng Kota Intan di Banten, ada juga benteng Victoria di Ambon, ada juga benteng Rotterdam di Makassar, benteng Orange di Ternate, dan benteng Nassau di Banda. Jadi ini merupakan hak atau pengaruh dari hak oktroy yang diberikan kepada VOC. Nah, sekarang kita masuk ke bahasan tentang kebijakan-kebijakan yang dibuat VOC selama mereka menguasai Indonesia. Yang pertama itu ada Contingent 10. Contingent 10 itu kebijakan atau kebijakan yang dibuat untuk mewajibkan rakyat membayar pajak hasil bumi. Gitu. Jadi rakyat itu dibebankan pajak hasil bumi ketika masa kekuasaan VOC. Yang kedua ada Verpflichtung Leverantie atau disebut juga Prenger-Stelsel. Kalau ini merupakan penyerahan wajib hasil bumi dengan harga yang telah ditetapkan VOC. Jadi ini tuh dimulai sejak tahun 1723 dan korbannya itu masyarakat Priangan itu sendiri. Jadi mereka itu dikenai aturan wajib menanam kopi dan menyerahkan hasilnya ke company tanpa diberi upah sepeser pun. Kebijakan ketiga yang dibuat oleh VOC selama menguasai Indonesia itu adalah pelayaran hongi. Pelayaran hongi itu pelayaran dengan menggunakan kapal kora-kora yang dipersenjatai. Gunanya ini untuk mengawasi pelaksanaan monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Nah, jadi tindakan VOC kala itu dengan merampas kapal penduduk yang menjual langsung rempah-rempah pada pedagang selain VOC, kayak menjual ke Inggris atau ke
Prancis. Nah, mereka itu dirampas kapalnya gitu. Selanjutnya ada juga monopoli perdagangan dengan cara kekerasan, ya as you know, untuk orang yang menjual rempah-rempah kepada selain VOC pun ada hukumannya gitu, ada punishmentnya, apalagi ketika mereka nggak nurut sama pemerintahan pasti diberlakukan kekerasan gitu. Yang kelima, VOC ini cukup menduduki tempat-tempat yang strategis untuk memonopoli. Dan yang keenam, mereka merebut pasaran produksi pertanian dengan memaksakan monopoli. Yang ketujuh, hak oktroy yang membuat VOC lebih leluasa untuk memonopoli dan mengeksploitasi sumber daya alam atau SDM-nya. Dan yang selanjutnya, peraturan mengenai ketentuan wilayah dan jumlah tanaman rempah-rempah yang boleh ditanam. Jadi ada rules tersendirinya apa yang harus dilakukan oleh rakyat itu gitu. Rakyat itu harus menanam apa, harus ngasih berapa, itu udah ada aturan-aturannya. Next, mereka juga membangun markas VOC di Batavia yang sebelumnya berada di Ambon dan Banten. Lalu ada juga politik di divide et impera. Nah, apa sih politik divide et impera itu? Jadi ini tuh VOC melakukan campur tangan dengan urusan kerajaan di Nusantara. Dan mereka berhak karena di hak oktroy udah dijelasin kalau mereka bisa buat perjanjian dengan raja-raja di Nusantara. Jadi di politik divide et impera ini VOC melakukan campur tangan urusan kerajaan di Nusantara, terutamanya yang menyangkut usaha pengumpulan hasil bumi dan pelaksanaan monopoli rempah-rempah. Jadi ketika terjadi masalah dalam sebuah kerajaan, VOC ini ikut campur dengan membantu salah satu pihak untuk mengalahkan lawannya. Nah, tapi di balik itu mereka punya strategi sendiri itu. Jadi salah satu pihak itu mereka memihak ke salah satu pihak, kemudian ada beragam syarat yang harus dipenuhi oleh kerajaan yang bersifat menguntungkan VOC ini. Dan contoh politik ini tuh waktu VOC membantu Sultan Haji mengalahkan Sultan Ageng Tirtayasa untuk menguasai Banten. Jadi VOC akhirnya bisa menguasai Banten. Terus selain itu juga ketika VOC berhasil memecah belah kerajaan Mataram jadi 3, Kasunanan, Kesultanan, dan Mangkunegaran. Selain itu juga terjadi waktu VOC membantu Arupalaka melawan Sultan Hasanuddin, yang pada akhirnya terbentuklah perjanjian yang dinamakan Perjanjian Bongaya yang mengakibatkan Makassar itu jatuh ke tangan VOC. Jadi mereka itu memanfaatkan kesempatan dan kesempitan. Mereka mencari orang-orang yang lagi bersiteru, kemudian memihak di salah satu pihak yang akhirnya justru malah menguntungkan VOC nantinya gitu. Dan apa sih pengaruh dari kebijakan VOC ini terhadap rakyat Indonesia kala itu? Yang pertama, kekuasaan raja-raja itu jadi berkurang karena adanya campur tangan dari VOC. Kemudian wilayah kerajaan juga jadi terpecah-pecah. Terus juga hak oktroy dari VOC ini bikin masyarakat Indonesia jadi menderita gitu. Dan next, rakyat Indonesia mulai mengenal uang, mengenal sistem pertahanan benteng, etika perjanjian, dan prajurit bersenjata modern. Jadi ini salah satu efek atau dampak positif dari adanya kebijakan-kebijakan VOC ini. Terus juga pelayaran Hongi ini tuh dapat dikatakan sebagai suatu perampokan, perbudakan, dan pembunuhan. Jadi ini adalah beberapa efek, pengaruh, dampak dari kebijakan yang dibuat VOC terhadap rakyat Indonesia. Ada positifnya, but also ada juga banyak negatifnya gitu. Dan segitu dulu aja yang bisa aku jelasin tentang VOC, kebijakan-kebijakan VOC di Indonesia, hak oktroy dari VOC, dan pengaruh dari kebijakan yang ditetapkan VOC di Indonesia. Next, di lesson berikutnya aku bakalan bahas tentang gimana mundurnya VOC dari mulai faktornya dan sampai akhirnya mereka benar-benar
out dari Indonesia ini gitu. So pastiin buat tetap subscribe, keep in touch sama video-video dari aku. See you on my next videos and bye.